Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin amma ba'din. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sore hari ini ya alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan dan keselamatan semuanya. Dan tak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Ya mungkin masih banyak bergelut pertanyaan di hati. Iya, masalah cintanya Ali dan Syarifah. Sebenarnya kedatangan orang India ke Wajo itu sudah lama ada, sejak tahun 1310 ketika datangnya ulama dari Malabar, Delhi, India, keturunan Rasulullah yang ke-20. Ada yang mengklaim seperti itu. Ada juga yang mengklaim bahwa dia keturunan Rasulullah yang ke-18. Dia adalah Jumadil Kubra atau Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Jadi dia keturunan Rasulullah dari Malabar, Delhi, India. Iya. Jadi India itu sudah lama datang, sejak tahun 1310 Masehi, ditandai di batu nisannya saat ini yang berada di pemakaman Tusorah, Wajo. Jadi dia sudah lama ada. Masalah kebohongan atau kejujuran yang telah dilontarkan, diucapkan itu kembali kepada mereka berdua. Andaikan mereka dipertemukan secara langsung, mungkin bisa ketemu di sini ya. Begitu asik. Karena antara Ali dengan Syarifah itu sebenarnya sudah tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ini kedatangannya yang tertolak. Kedatangan Ali yang tertolak. Tentu netizen bertanya-tanya, kamu bertanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Iya. Itulah netizen yang begitu kepo, ingin mencari kabar yang sesungguhnya. Kenapa sehingga Ali datang ke Indonesia, masuk ke tanah Wajo, lantas Ali ditolak cintanya, ditolak lamarannya. Apakah itu benar atau tidak? Apakah memang karena orang tuanya Syarifah ini tidak mau menerima Ali karena dia bukan keturunan dari habaib, atau karena dan lain sebagainya, ada hal yang tersimpan di belakangnya. Sebenarnya kalau kita mencari, dengar cerita, mencari dari ceritanya begini, ceritanya begini dan begini begitu, tidak ada sumber kejelasan. Sebaiknya untuk menghilangkan keresahan masyarakat ini, harus untuk menghilangkan keresahan masyarakat ini harus segera media, entertainment, TV, koran dan lain sebagainya, media cetak atau media elektronik, harus segera melakukan tindakan mempertemukan antara Syarifah dengan Ali, duduk bersama menjelaskan perkara ini, karena keduanya ini sangat berbahaya sekali kalau kalau terus berkembang bahasa di luar sana, akhirnya benci kepada si ini, si itu, bahkan benci terhadap satu kampung karena orangnya seperti ini. Sebenarnya tidak seperti itu. Cerita yang harus dipahamkan ini kepada netizen, karena netizen ini pada kepo-kepo ngasing, kepo-kepo semua. Makanya harus duduk bersama ini, dua orang menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi. Kalau satu sisi yang kita dengar, Ali datang karena dipanggil oleh Syarifah, sedangkan Syarifah tidak pernah memanggil Ali. Mungkin bahasanya seperti itu karena dia sudah putuskan cintanya, dia sudah tidak mau menerima si Ali untuk datang. Dan ada bahkan cerita yang berkembang di luar bahwa keduanya memang saling mencinta. Tidak mungkin seorang Ali datang ke Indonesia kalau tidak ada cinta yang menggerakkan hatinya.
Tidak mungkin. Kita saja kalau ingin bekerja, semangat pekerjaan itu tidak akan pernah kita lakukan kalau tidak ada keinginan di dalam jiwa kita ini. Apalagi keinginan karena cinta. Wah, pasti sejauh apapun itu, laut pun akan kuselami, gunung pun akan kudaki, itu demi cinta. Ya, kalau cinta berkata, tidak bisa berkata-kata lagi. Olehnya itu, kejujuran itu penting. Qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah itu walaupun itu pahit. Katakan walaupun itu pahit. Jadi dudukkan mereka berdua. Dudukkan. Ya, mungkin ada penerjemah ya, tidak ada masalah. Dudukkan mereka. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya hal ini gampang, simpel, cuma digoreng-goreng begitu. Kenapa digoreng-goreng ini berita? Supaya kalau digoreng-goreng seperti ini, ada yang diuntungkan. Diuntungkan tentu yang diuntungkan itu adalah orang-orang yang mengambil keuntungan di belakang layar ini, mengambil keuntungan di balik semua kisah ini. Itu sudahlah, kasihan ini orang. Ini orang mau pulang ke India, mau kembali ke rumahnya, nanti kena deportasi dan lain sebagainya. Ini juga Syarifah dan keluarganya kudu menanggung malu sangat luar biasa. Apalagi Syarifah kan orangnya bercadar, bahkan ada yang berani menyebarkan fotonya Syarifah yang tidak bercadar. Itu aib dalam rumah tangga, tidak boleh seperti itu. Makanya kita para netizen jangan kepo, jangan sampai kita melanggar daripada melanggar kebijakan dalam bersosial media. Buktinya ada orang yang men-share fotonya Syarifah yang tidak berpakaian hijab, yang tertutup seperti cadar. Itu tidak boleh ditampilkan seperti demikian. Jangan. Kenapa? Karena itu aibnya orang, tidak boleh. Olehnya itu, netizen ini cerdaslah dalam memahami berita tersebut. Cerdas. Ya, dan juga para sosial media ini atau para entertainment yang memberikan berita seperti ini, coba sudahilah itu untuk bersandiwara tentang sandiwara cinta seperti ini. Tidak usah. Pertemukan saja. Pertemukan kedua belah pihak yang mungkin meresahkan. Masih banyak yang mau dikerja, masih banyak kasus yang belum diungkap. Jangan ini terus yang terputar-putar. Ya, anda usah ini terus yang terputar-putar. Masih banyak itu kasus-kasus yang lain yang perlu diungkapkan di sana. Kalau masalah India datang ke Wajo sudah lama, cuma dia datang bawa agama, dia datang mengajarkan agama. Itu Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini tahun 1310 ditandai dengan pemakamannya di Tosora, Wajo. Dia sudah lama datang kemari. Cuma masalahnya sekarang kita ini yang menyampaikan atau menyimpulkan permasalahan ini dengan banyak sekali sumber-sumber berita yang tidak jelas, gosip-gosip yang tidak jelas yang kita temukan. Akhirnya kita simpulkan ternyata kita salah. Nah, sekarang bagaimana mereka bisa duduk berdua selesaikan ini perkara? Masih banyak berita-berita yang harus ditampilkan, yang sebenarnya berita-berita ini lebih bisa membawa negara kita terbangun daripada hal seperti ini. Memang kita ini pada kepo-kepo semua ya tentang berita-berita yang galau seperti ini dan lain sebagainya. Ya biarkan mereka menyelesaikan masalahnya. Itu menurut saya yang paling bagus. Ali, biarkan dia bicara baik-baik kenapa sehingga dia ditolak, apa sebenarnya terjadi. Saya juga pernah dengar kabar sih yang katanya sudah A1 banget bahwa mereka itu memang saling mencinta. Kenapa tiba-tiba Syarifah berubah pikiran ketika Ali sudah datang melamar dia melawan dia ke rumahnya? Karena Syarifah itu sudah lama menunggu Ali. Ini dalam perjalanan menuju ke Indonesia. Tentu proses panjang, bukan butuh hari per hari, sampai butuh bulanan untuk tiba di Indonesia. Dari India ke Indonesia, apalagi Ali mungkin menghabiskan anggaran yang tidak terlalu banyak, seumpama ya menuju ke sini ya perlu jalurnya jalur ekonomi, bukan jalur spesial. Tentu dari India mungkin ke Singapura ke Jakarta, Makassar, itu butuh proses yang sangat panjang. Maka dari sini kita harus pahami bahwasanya tidak ada komunikasi lagi terjadi. Akhirnya
Saripah yang menunggu 10 hari 10 malam di Makassar menyampaikan ke orang tuanya bahwa terima misalnya itu lamarannya orang, karena saya sudah menanti ini cinta yang sesungguhnya yang saya sudah harapkan. Tidak. Tapi apa yang ditampilkan oleh Saripah itu dengan bahasanya bahwa saya sudah menolak Ali, saya tidak menginginkan Ali lagi. Saya ingin dia pulang balik ke kampungnya. Ali yang datang dengan cinta, yang berharap cintanya itu diterima dengan baik oleh Saripah dan keluarga Saripah, akhirnya tidak terjawab seperti demikian. Karena mungkin Saripah yang sudah kecewa dengan Ali. Wallahu a'lam. Itu kabar A1 yang saya dengarkan. Tapi para netizen sebenarnya tidak usah berkembang pemikiran lagi, akhirnya mengembangkan kasus ini, akhirnya tidak selesai di barang. Kalau bisa duduk berdua mereka, pertemukan bagaimana membahasakan segalanya, baru kita dengar. Itu mungkin yang lebih bagus, lebih bijaksana itu kalau begitu. Daripada kita netizen banyak mengada-ada, apalagi banyak mengungkapkan hal yang tidak sebenarnya, bahkan mengumbar fotonya Saripah yang tidak menggunakan cadar. Jangan, itu aibnya orang, tidak boleh. Kita yang punya foto itu hapus, mohon dihapus, kasihan. Kita yang menyebarkan aibnya orang itu dosa loh, dosa. Mau dapat dosa jariah, makanya kalau tidak mau dapat dosa jariah, hapus fotonya itu dong. Tidak bisa disebarkan seperti itu tidak baik. Kita merasa bahagia karena kita mendapatkan beritanya yang viral. Ya mungkin kau mendapatkan kebaikan di dunia, tapi dosamu yang jariah itu, apa mau kau tanggung untuk seumur hidup? Tidak usah. Makanya lebih baik dudukkan mereka bersama, dengarkan penjelasannya. Jangan lagi ada berita-berita miring sampai kita share-share foto-fotonya orang yang sebenarnya hanya merusak nama baik. Tidak boleh. Itu urusan privasi keluarganya. Dia mau menikah sama siapa, dijodohkan kepada siapa, itu bukan urusanmu. Jangan terlalu kepo masalah itu. Tak usah. Saya pun membahas tentang India dan Wajo hanya membahas tentang sejarah, tidak lebih dari itu. Ya mungkin ada lebihnya sedikit kemungkinan. Ya saya cuma membahas tentang bagaimana perilaku memang kita budayanya orang Bugis, ya, dan juga orang tuanya Saripah, ibunya Saripah, umminya Saripah. Ya mungkin bahasanya seperti itu. Ya namanya juga kodong kita ini orang Bugis, apalagi orang dari kampung, kalau bicara kan begitu. Tapi yang harus kita tangkap, dia hanya mengatakan mungkin bukan jodoh. Bukannya kami tidak mau menerima, bukan jodoh. Namanya bukan jodoh berarti ada yang dijodohkan, artinya ada yang sudah melamar. Jadi kita sebagai orang Bugis Makassar ini tidak mungkin menerima lamaran di atas lamaran. Yang sudah ada melamar, masa kita mau terima lamarannya orang? Tidak boleh. Mungkin itu penyebabnya, sehingga dikait-kaitkanlah bahwa keluarganya sombong dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Itu orang kampung, kasihan. Umminya Saripah ini ya mungkin ucapan yang selalu diucapkan berbahasa Bugis, tapi ketika dia berbahasa Indonesia agak kaku cara bahasanya, mungkin tidak tersusun dengan baik lah, seperti itu. Sehingga muncullah mengatakan kami punya harta tentu, kami tidak matre. Itu kan tidak menandakan bahwa dia bukanlah orang matre. Itu pertanyaan yang mungkin pernah muncul dari netizen, sehingga dia menjawab dengan kalimat seperti itu. Mungkin itu tujuannya kodong. Tidak ada tujuan yang lain, hanya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sedang menyerang keluarganya Saripah. Ibunya menyampaikan, tapi belepotan cara menyebutkan. Ya namanya juga kebiasaan mengungkapkan bahasa dengan bahasa Bugis. Nah, makanya ketika dia menggunakan bahasa Indonesia, belepotanlah caranya berbahasa. Makanya kita harus memahami itu. Kita harus memahami. Sekarang intinya kita jangan terlalu kepo untuk mencari tahu aibnya orang lain, untuk mencari tahu masalahnya orang lain. Masalah atas sendiri ini harus dicari tahu. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa yakuna khairan minkum. Ini Allah mengingatkan kepada kita, janganlah kalian menghina satu kaum, karena bisa jadi kaum yang kalian hina itu lebih baik daripada dirimu. Kita hina si Saripah karena orang tuanya seperti ini.
kita hina ukhti kita Syarifah ini, padahal kita sendiri lebih buruk daripada ukhti Syarifah. Ali yang berkorban, kasihan si Ali. Ya, kita merasa kasihan juga melihat Ali, tapi masalahnya duduk perkaranya ini harus dipahami dulu. Jangan langsung menyerang orang seperti itu, memfitnah kiri kanan, menggibah saudara sendiri, padahal berita yang sesungguhnya tidak seperti demikian. Sekarang kita harus cerdas, sebagai netizen harus cerdas memahami segala hal seperti ini.